Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di minggu keempat sesudah Paskah. Kepada orang tua, kita bisa membangkang. Kita bisa menolak mendengarkan nasihat sahabat atau orang lain yang peduli dengan kita. Apalagi kepada Tuhan yang tidak hadir secara langsung di depan mata kita. Kita bisa terus mengabaikan peringatan atau teguran Tuhan. Tidak peka atau tidak mendengar karena kekerasan hati dan kepala kita. Akibatnya, kita terus melakukan dosa yang akan semakin memperparah segalanya. Jika sikap seperti ini terus kita pertahankan, akibatnya bisa sangat berbahaya. Mengapa? Marilah kita mencari jawabannya dalam ibadah kita malam hari ini. Mari menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Mari sembah Tuhan Maha Besar dengan nyanyian syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Kau yang selalu hadir, berkarya dalam setiap detik kehidupan kami umat manusia. Pada hari ini, dengan penuh ucapan syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu, seraya mengingat segala kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami umat-Mu. Dalam persekutuan ini, kami mohon biarkanlah Engkau hadir menyertai kami sebagaimana Engkau menyertai hari-hari kami, agar persekutuan ibadah ini benar-benar terlaksana dengan baik dan mewarnai hidup kami. Dan biarkanlah persekutuan ini berada dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca Mazmur 32 ayat 8 sampai 9 dengan berbalasan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal,
yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Silakan duduk. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang bangkit dan hidup. Kami mengucap syukur ketika kami boleh kembali beribadah melalui media virtual pada malam hari ini. Kiranya ketekunan dan kesetiaan kami dalam beribadah menjadi penanda bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang tidak akan pernah mengabaikan peringatan dari-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami saat ini, agar kami beroleh hikmat untuk kami memahami maksud dari firman-Mu dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 23 yang mengatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka, dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka mendengarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Aisyerah, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya.
Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia menggoyahkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ibu Bapak Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara-saudara, pernahkah punya persoalan dengan kesetiaan? Mungkin sebagai seorang pimpinan mungkin pernah berhadapan dengan karyawan yang tidak setia dengan pekerjaannya. Atau mungkin berhadapan dengan teman yang tidak setia pada janjinya. Atau bahkan mungkin saat ini atau bahkan punya pengalaman orang lain berhadapan dengan ketidaksetiaan pasangan. Entah mungkin sekarang lagi pacaran, tunangan, atau bahkan berumah tangga, tetapi ada persoalan dengan kesetiaan antara satu dengan yang lain. Saya mencoba untuk mengawali cerita polemik antara Allah dengan bangsa Israel dari persoalan kesetiaan ini. Marilah kemudian kita mencoba melihat ya jalinan cerita ini. Kalau Ibu Bapak, Saudara-saudara, tadi kita mengikuti pembacaan Alkitab kita antara Allah dan bangsa Israel, ada satu persoalan yang kemudian membuat mereka pada akhirnya menjadi tidak setia. Bangsa Israel menjadi tidak setia, bangsa Israel kemudian malah menyembah berhala, mereka membuat patung, mereka mengingkari salah satu bagian dari 10 perintah Allah. Ketika di 10 perintah Allah, mereka diperingatkan sudah, jangan ada padaku Allah lain. Bahkan kemudian masih dalam 10 perintah Allah dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. 2 perintah itu yang di awal itu dalam cerita kita telah dilanggar oleh bangsa Israel. Sehingga dari jalinan cerita ini kita melihat ada persoalan tentang ketidaksetiaan yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Allah. Sejak ayat 10 sebenarnya, kan kita bacanya ayat 13 sampai ayat 23 ya Ibu Bapak Saudara-saudara. Sejak ayat 10 sebenarnya sudah diperlihatkan bahwa mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala. Kalau Alkitabnya masih terbuka kita bisa lihat sebentar. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala.
Kemudian di ayatnya yang ke-11, mereka melakukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-12 dikatakan mereka beribadah kepada berhala-berhala itu. Jadi mereka tidak hanya sekedar membuat berhalanya tetapi juga beribadah. Nah, kalau tadi seperti yang kita lihat ada 10 perintah Allah, ada 2 perintah yang pertama yang kemudian sudah dilanggar oleh bangsa Israel melalui pembacaan Alkitab kita. Sehingga kemudian masuklah ke dalam ayat-ayat pembacaan Alkitab kita di ayat 13. Tuhan memperingatkan bangsa Israel di ayat 13. Berbaliklah kamu dari jalanmu yang jahat. Bagi Tuhan, ketika bangsa Israel sudah membuat patung, menyembah dan beribadah di hadapan patung-patung itu sudah bagian dari perbuatan yang jahat. Di ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa kamu telah mengikuti dewa kesia-siaan. Hal yang jahat adalah ketika telah mengikuti dewa kesia-siaan. Di ayatnya yang ke-16 dikatakan juga mereka meninggalkan segala perintah Tuhan dengan membuat 2 anak lembu tuangan, membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Jadi rangkaian itu semua itu adalah perbuatan jahat bagi Allah. Bahkan di ayat yang ke-17 mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat. Nah, di ayat 13 tadi Allah katakan, berbaliklah dari yang jahat itu, tinggalkanlah yang jahat itu, dan kembalilah kepada segala perintah dan ketetapanku. Kalau kita perhatikan sebenarnya bahasa Allah di sini bahasa yang santun ketika kalau kita membacanya dengan santun begitu ya, di ayat 12. Janganlah kamu berbuat seperti itu. Di ayat 13, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu. Jadi ada semacam perintah tetapi juga ada semacam ajakan yang sangat besar gitu ya. Janganlah kamu berbuat seperti itu. Kalau kita baca tidak dengan intonasi yang tinggi itu seperti nada yang Allah seolah-olah sedang bermohon. Janganlah kamu melakukan perbuatan seperti itu. Dan hal yang berikutnya Ibu Bapak Saudara-saudara, kalau tadi dalam rangkaian alur cerita ini ada tentang ketidaksetiaan dan yang kedua ada tentang keengganan untuk mendengarkan. Itu yang kemudian menjadi tema besar kita, mengabaikan peringatan, enggan untuk mendengar. Padahal di ayat 12 kan tadi sudah dikatakan gitu ya, janganlah kamu berbuat seperti itu. Ayat 13 juga sudah dikatakan, berbaliklah kamu dari jalanmu yang jahat. Sudah pun ngomong begitu, tapi tetap enggan untuk didengar. Abai untuk didengarkan. Kan kalau misalnya kita baca dengan intonasi yang lembut, itu ajakan Allah itu sebenarnya bisa saja bukan sebuah ajakan yang kasar. Janganlah berbuat seperti itu. Tetapi yang terjadi mereka tidak mendengarkan. Dikatakan dalam pembacaan Alkitab kita, mereka menegarkan tengkuknya. Kalau menegarkan tengkuknya berarti kan wah pokoknya tetap kekeh untuk
tegak gitu ya, tegar tengkuk gitu. Beda kalau dia mendengarkan. Biasanya kan kalau orang mendengarkan ekspresinya, kalau misalnya ada yang ngomong begitu ya, ibu bapak mungkin ngomong dengan saya, mungkin saya ekspresinya agak sedikit menunduk ya, karena saya ingin mendengar lebih jelas ketika kita berada dalam sebuah percakapan. Beda kalau misalnya saya memberikan ekspresi saya tegar tengkuk. Ibu bapak, saudara-saudara mungkin ngobrol sama saya tetap ya, menegarkan tengkuk saya. Saya tidak berada dalam ekspresi yang sedang mendengarkan. Kalau saya berada pada ekspresi yang mendengarkan, pasti saya akan sedikit menunduk, mungkin. Pasti ekspresi-ekspresi seperti itu biasanya yang terlihat ketika orang sedang mendengarkan. Berbeda ketika orang sedang tegar tengkuk. Dan hal yang ketiga, ketika kita bisa melihat pembacaan Alkitab kita, alur cerita ini, polemik antara Tuhan Allah dengan bangsa Israel adalah tentang kekecewaan Allah. Karena perilaku yang tidak setia dan perilaku abai tadi. Sudah tentu, ketika dikatakan di ayat 20, diperlihatkan, bahkan ada kata-kata dikatakan, Tuhan menjadi murka. Kemudian Tuhan menindas mereka, menyerahkan ke dalam tangan-tangan perampok, sampai habis. Itu kemudian menjadi bentuk dari kekecewaan Tuhan Allah. Ketika umatnya tidak setia, dan ketika umatnya mengabaikan peringatannya. Kalau dari sini kan kita kemudian bisa melihat lagi ke atas begitu ya. Ketika tadi saya bertanya, pernahkah kita punya persoalan dengan ketidaksetiaan dan kesetiaan? Ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak setia kepada kita, sudah barang tentu kita kecewa. Pasangan hidup kita saja misalnya, dia kemudian berlaku tidak setia. Istilah zaman sekarang mungkin terjadi perselingkuhan. Nah, ini biasanya lagi ngetren ini kalau di kalangan para public figure, artis gitu ya. Cerita-cerita tentang perselingkuhan A, B, C yang kemudian memporak-porandakan rumah tangga. Tetapi itu realita yang kemudian terjadi di tengah-tengah hidup berpasangan, tengah-tengah hidup keluarga. Dan itu semua berakar dari persoalan ketidaksetiaan. Dalam hal ini, Allah juga menjadi pribadi yang kecewa ketika umatnya menjadi tidak setia. Ketika umatnya selingkuh. Ketika bangsa Israel selingkuh dengan Baal. Padahal Allah di ayat 13 mengatakan, kan saya yang mengeluarkan kamu dari perbudakan saat itu. Tetapi kenapa kemudian kamu malah justru menyembah yang lain? Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketidaksetiaan itu kemudian akan berikut gitu ya, terikut dengan mengabaikan segala peringatan-peringatannya. Kita sudah nggak akan lagi mau mendengarkan ajakannya, bahkan ketika Allah mengajak dengan bahasa yang sederhana sekalipun. Allah hanya mengatakan janganlah berbuat seperti itu, tapi kita sudah tidak lagi mau mendengarkannya. Pada titik ketika kita sudah tidak mau mendengarkannya, enggan mendengarkannya, mengabaikannya, kekecewaan Allah terekspresikan dengan murkanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari,
mungkin memang kita tidak menduakan Allah dengan menyembah berhala. Sama seperti bangsa Israel yang sengaja kemudian membuat patung lembu, patung Asyera dan segala macamnya. Mungkin saat ini bentuk penyembahan berhala kita tidak lagi seperti itu. Tetapi jangan-jangan kita juga pernah tidak setia kepada Allah dalam bentuk yang lain. Atau bahkan kita tidak setia pada firman-Nya. Ketika firman-Nya mengatakan kasihilah pasanganmu, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu, kita mengabaikan peringatan itu, berarti kan itu juga sama saja. Kita sedang tidak setia kepada firman Allah. Dalam segala bentuk ketidaksetiaan, Ibu Bapak Saudara-saudara, pasti tidak akan mendatangkan kedamaian. Hal yang pertama, teruslah pelihara kesetiaan antara kita, Ibu Bapak Saudara-saudara, dan juga dengan Allah. Bentuk kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kepada firman-Nya akan kelihatan dengan mendengarkan perintah-Nya. Kita tidak akan mengabaikan segala peringatan-Nya. Karena dalam segala pengabaian peringatan hanya akan menumbuhkan pribadi yang mementingkan diri sendiri. Kalau kita sudah enggan mendengar, pasti kita hanya mau mendengarkan diri kita sendiri. Dan pada titik itu, kita menjadi pribadi yang mementingkan diri kita sendiri. Dengarkanlah firman. Dengarkanlah suara-suara kebaikan yang mungkin Allah sediakan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dalam perilaku tidak setia dan mengabaikan peringatan bahkan ajakan Allah, selalu ingatlah bahwa ada Allah, Sang Pencipta, yang mungkin sedang kecewa kepada kita ketika kita tidak setia, ketika kita mengabaikan peringatannya. Sebagaimana tema kita, tentunya saya mengajak kita semua, janganlah mengabaikan peringatan Allah. Janganlah tidak setia. Itu yang menjadi akar dari segala sesuatunya. Setialah pada Allah, setialah menjalankan firman-Nya. Sama seperti sosok pimpinan yang tidak ingin perintahnya diabaikan oleh karyawannya. Sama seperti sosok sahabat yang ingin supaya sahabatnya, temannya, rekannya, saudaranya tidak mengabaikan suaranya. Sama seperti pasangan yang juga tidak ingin diabaikan oleh pasangannya. Maka janganlah mengabaikan Tuhan Allah. Janganlah menjadi tidak setia kepadanya. Marilah kita memperbaharui kehidupan kita untuk kembali menjadi setia, mau mendengarkannya, dan yang terutama kita juga tidak mau mengecewakan Allah, sehingga Allah tidak perlu lagi sakit hati. Amin. Yesus Kristus tak berubah selama
selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Naga cari yang berdosa, cari di kampung. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikabul, disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Allah yang Maha Pengasih yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur ketika pada malam hari ini Tuhan, kembali kami boleh beribadah bersama, membaca Alkitab dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang setia. Kami tidak mau lagi mengabaikan perintah-Mu. Kami ingin selalu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami menyadari bahwa ketika kami berlaku tidak setia, ketika sejenak saja kami mengabaikan firman, maka Engkau Allah Sang Pencipta merasakan kekecewaan pada kami ciptaan-Mu. Engkau Allah yang baik hati itu merasa tersakiti hatinya. Oleh karena itu Tuhan Allah yang baik, karuniakanlah kami kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang kami dengar sungguh-sungguh kemudian menjadi bagian dalam kehidupan kami, memperbaharui pola pikir, pola laku kami sebagai orang Kristen dimanapun kami berada. Dalam doa syafaat kami saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara yang saat ini masih terus bergulat dengan proses penanggulangan virus corona. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa menyertai seluruh langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, khususnya saat ini yang sedang berjalan proses vaksinasi, adanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Seluruh warga masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk menjaga dirinya, menjaga kesehatannya, mematuhi protokol.
hingga terciptalah bangsa Indonesia yang sehat. Kami berdoa untuk berbagai macam kondisi bangsa ini, suasana duka cita yang masih meliputi Tentara Nasional Indonesia, bahkan bangsa ini. Pergolakan-pergolakan yang terjadi secara khusus di Papua, yang juga mengakibatkan gugurnya salah seorang TNI. Berbagai hal yang hanya membawa pada persoalan diskriminasi antar warga masyarakat, bahkan juga problematika pendidikan bagi anak-anak yang sekolah jarak jauh. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa menuntun bangsa ini, sehingga di tengah berbagai macam persoalan yang ada, pemerintahan bangsa ini tetap dapat mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk dapat mengayomi seluruh warga masyarakat. Di dalamnya berdirilah gerejamu ini Tuhan, di bumi pertiwi Indonesia. Di tengah-tengah pelayanan bergereja, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kiranya Engkau Allah senantiasa menyertai GPIB, baik jemaat di perdesaan, perkotaan, sehingga GPIB tetap boleh menjadi penyampai suara kenabian, suara kebenaran Allah dalam hidup sehari-hari sebagai gereja. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB dalam setiap program-program pelayanan GPIB, bahkan juga persiapan menuju ke persidangan Sinode GPIB. Kiranya segala sesuatunya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga bahtera GPIB boleh terus berlayar di bumi pertiwi ini, di dunia ini, sebagaimana kemurahan hati-Mu. Begitu juga Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Kiranya GPIB yang berada di wilayah Jakarta Timur ini pun dapat terus menjadi garam dan terang dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, pribadi, tiap pribadi warga jemaatnya. Sehingga nama-Mu dimuliakan melalui persekutuan kami, MUPEL GPIB wilayah Jakarta Timur. Di dalamnya juga ada jemaat ini tempat kami bertumbuh, beriman di dalam Kristus, yaitu jemaat GPIB Nasaret. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat kami, keluarga tiap keluarga, rumah tangga tiap rumah tangga, dalam pergumulan rumah tangga, khususnya di masa-masa pandemi saat ini. Mungkin ada dari kami yang berada dalam kesulitan secara ekonomi. Mungkin ada dari kami yang kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak dengan baik, kesulitan untuk mencari pekerjaan, kesulitan untuk menjaga harmonisnya rumah tangga. Kami mohon Engkau Allah yang penuh dengan pengasihan itu menyertai seluruh warga jemaat kami dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Di dalamnya juga ada majelis jemaat. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa menyertai pelayanan majelis jemaat, bahkan juga kehidupan pribadi mereka, baik di tempat bekerja maupun juga di dalam berumah tangga. Majelis jemaat yang telah Engkau pakai dan Engkau pilih ini, biarlah dengan tulus dan jujur melayani Engkau, melayani umat-Mu, sehingga semakin kokoh persekutuan kami sebagai warga jemaat GPIB Nasaret. Seluruh unit-unit misioner, pegawai kantor majelis jemaat, setiap orang yang aktif dalam bergereja,
Kiranya mereka juga terus mau memberikan pemikiran-pemikiran yang terbaik bagi berjalannya pelayanan di gereja ini. Kami berdoa untuk proses penyelesaian tanah waru. Kiranya Engkau juga Allah yang senantiasa menuntun kami dalam setiap persoalan-persoalan berjemaat dan bergereja di tempat ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit dan juga berada dalam usia lanjut. Kami sapa mereka Tuhan dalam doa ini. Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik, Ibu Els de Vretes Ratulangi, Diaken Roni Erdin, Keisa Miracle Lumi, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Miriel Priscilla Yusuf, Ibu Novita Setiadi Adam, Monika Agustina, Bapak Ergah, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Bapak Deni Adam, Ibu Rinde Vretes, Bapak Niko Palar, Adik Yosua Luntungan, Bapak I Butar-Butar, Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Poyoh Oleh. Kuasa-Mu kiranya melingkupi kehidupan saudara-saudara kami ini. Di masa tua mereka tetap berada dalam sukacita, dalam kelemahan tubuh Engkau Allah yang menguatkan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang berduka, keluarga Mamusung Ginting. Kiranya Engkau Allah yang menghiburkan dan menguatkan melewati masa-masa duka ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk peribadahan yang boleh terjadi pada malam hari ini. Untuk doa yang kami naikkan, kiranya Engkau Allah Maha mendengar dan Engkau mengabulkannya hanya seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan mendoakan persembahan ini secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Amin. Warta Jemaat Ibadah Keluarga tanggal 28 April 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Sakramen Baptis. Pelayanan sakramen baptisan anak diadakan pada setiap minggu ke-1 dalam ibadah minggu jemaat pukul 10 WIB. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi kantor majelis jemaat 2 minggu sebelum pelaksanaan. Katekisasi reguler 2021-2022. Pembinaan katekisasi reguler periode 2021-2022 telah dibuka dan akan segera dimulai. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekisasi reguler dapat mendaftarkan diri
atau mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret pada setiap hari kerja. Dimohon Korsek dan Seksek turut aktif mendorong warga jemaat di sektor masing-masing. Berita duka. Telah meninggal dunia pada Rabu 28 April 2021 Bapak Victor C. Mamusung dalam usia 88 tahun. Almarhum adalah orang tua atau ayahanda dari Diaken Michael Ivan Mamusung dari sektor 3. Ibadah pelepasan dilaksanakan pada Kamis 29 April 2021 pukul 10 WIB di Rumah Duka Cahaya Abadi dan dilanjutkan ibadah pemakaman pukul 12 WIB di TPU Pondok Kelapa. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ibadah Pelekat PKB. Pengurus Persekutuan Kaum Bapak PKB mengundang seluruh anggota Pelekat PKB untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah Pelekat Persekutuan Kaum Bapak atau PKB pada hari Sabtu 1 Mei 2021 pukul 10 WIB melalui aplikasi Zoom dengan tema Jawaban Doa Kuasa Tuhan 2 Raja-Raja 19 ayat 20-31. Pemberita firman dibawakan oleh Pendeta Dani R. Titale. Ibadah Pelekat PKLU. Pengurus Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU mengundang seluruh anggota Pelekat PKLU untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah Pelekat Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU pada hari Sabtu 8 Mei 2021 pukul 17 WIB melalui aplikasi Zoom dengan tema Hidup Kita Diperbarui oleh Allah. Hosea 6 ayat 7 sampai dengan 7 ayat 2. Pemberita firman dibawakan oleh Pendeta LZ Raprap. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan di GPB Jemaat Petra Bogor bagi Saudara Puil Alert Cornelis Melatunan, Sektor 1, dan Saudari Betsy Amanda Syauta, GPIB Petra Bogor, pada Sabtu 1 Mei 2021 pukul 11 WIB. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan paling lambat 3 hari sebelum dilangsungkannya pemberkatan perkawinan pasangan tersebut, maka pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Mohon dukungan doa jemaat untuk rencana pemberkatan perkawinan pasangan tersebut. Lowongan kerja. GPIB Jemaat Nasaret membutuhkan tenaga pegawai kantor dengan syarat pria atau wanita berusia maksimal 40 tahun, beragama Kristen, pendidikan minimal S1, diutamakan jurusan manajemen dan administrasi. Pengalaman kerja minimum 3 tahun di level manajerial atau kepala bagian, menguasai dan mahir mengoperasikan komputer, aplikasi MS Office, komunikatif, berbadan sehat, lampiran keterangan dokter, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, berdomisili di Jabodetabek dan sekitarnya. Surat lamaran dilengkapi dengan pas foto ukuran 4x6 cm dikirimkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Nasaret, Jalan Sunan Derajat nomor 27-29, Kelurahan Jati, Jakarta Timur, atau melalui email ke nasaret.gpibjakarta@gmail.com dengan subjek atau title loker pegawai. Buku tamu. Diberitahukan kepada warga jemaat atau non-warga jemaat yang akan beraktivitas dalam lingkungan gereja, RSG, ruang ibadah, kantor majelis jemaat, diwajibkan mengisi buku tamu yang disediakan di pos keamanan oleh petugas keamanan GPIB Jemaat Nasaret dan menjalankan prokes terkait pencegahan, penularan atau penyebaran virus COVID-19. Petugas keamanan GPIB Jemaat Nasaret akan mengawal terlaksananya proses tersebut. Hal ini dilakukan agar tercipta suasana yang baik dan kondusif di dalam lingkungan GPIB Jemaat Nasaret.
Ruang Biru GPIB Nasaret. Gerakan Pemuda mengundang seluruh warga jemaat untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan Ruang Biru dengan tema Yuk, Bisa Yuk. Mari kita bersama-sama melihat cuplikan dari kegiatan yang dimaksud. Hai, jangan lupa untuk hadir ya di Ruang Biru dengan tema Yuk Bisa Yuk. Pada hari Sabtu tanggal 1 Mei jam 4 sore, apa sih yang bakalan dibahas, Kak? Tips meningkatkan semangat ketika sedang merasa demot. Wah, seru banget. Selain itu akan tetap ada kuis berhadiah bagi handsetters yang beruntung loh. Jangan lupa hadir ya. See you. Pemberita firman malam ini, Pendeta Stera Gerits, SSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun, Jakarta. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah keluarga kita malam hari ini. Marilah berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Janganlah menjadi tidak setia, janganlah mengabaikan peringatannya, karena Ibu Bapak, saudara-saudara pasti tidak mau menyakiti hati Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar bersama ini. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuaian pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk pesan-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.